Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya di di mata kuliah geometri transformasi untuk pertemuan kita yang ke-12 ya. Sebelumnya dalam menyimak video ini tolong diperhatikan betul-betul ya, dan siapkan alat tulisnya. Siapa tahu nanti ada yang perlu ditulis, silahkan kalian mencatatnya di buku kalian masing-masing. Dan apabila masih ada yang belum bisa dipahami, ya bisa bertanya kepada saya secara langsung ya, via apapun saya persilakan. Oke, kita lanjutkan. Kemarin kita sudah belajar mengenai refleksi ya. Sekarang kita masuk ke materi putaran atau rotasi ya. Definisi dari putaran atau rotasi itu adalah putaran sebuah titik A terhadap P ya, dengan sudut theta yang dilambangkan RP theta A adalah sebuah fungsi yang memenuhi satu RP theta, jadi putaran terhadap P sebesar dengan sudut theta dari titik A itu sama dengan P apabila A itu sama dengan P ya. Jika A tidak sama dengan P, maka hasilnya adalah A aksen, sedemikian hingga PA aksen itu sama dengan PA dan sudut besarnya sudut APA aksen itu sama dengan theta. Seperti itu. Dari sini P itu disebut pusat putaran dan theta itu adalah sudut putar. Seperti itu. Kita lanjutkan. Dari definisi tersebut kita bisa kita bisa buat sebuah teorema ya. Nah, yang di sini nanti akan saya kasihkan satu teorema saja, dan untuk teorema-teorema yang lainnya kita lanjutkan minggu depan ya. Yang pertama adalah teorema, sebut saja langsung bunyinya saja ya. Diberikan putaran sebuah titik A terhadap titik P ya. Sudut theta itu sama dengan kelipatan dari 360 derajat dengan K itu adalah bilangan cacah ya. Jika dan hanya jika itu rotasinya, putarannya itu sama dengan identitas. Jadi ini berlaku dua ya, karena ini ada biimplikasi. Maka yang pertama, jika sudut theta itu adalah kelipatan 360 derajat, maka rotasinya itu sama dengan identitas. Artinya jika sudut A itu diputar sejauh 360 derajat ya terhadap sebuah titik ya, maka hasilnya adalah dirinya sendiri. 360 derajat maupun kelipatannya itu hasilnya dirinya sendiri. Berarti misalkan sebuah titik A ya diputar terhadap titik P dengan sudutnya itu kelipatan dari 360 derajat. Misalkan P-nya di sini, A-nya di sini. Titik A diputar 360 derajat seperti ini, akan kembali ke tempat semula. Kelipatan 360 derajat misalkan 2 kali 360 derajat. 1 2. Hasilnya tetap kembali ke tempat asal sendiri. Itu maksudnya ini. Itu dari kiri ke kanan. Sekarang dari kanan ke kiri, apabila sebuah titik A diputar terhadap titik P ya, misalkan P di sini, A di sini. Nah, perhatikan kursornya ya, maksudnya ya. Jika diputar seret, nah, kok hasilnya kembali ke dirinya sendiri, artinya R-nya itu adalah sebuah identitas, maka sudutnya pasti kelipatan dari 360 derajat. Seperti itu. Sekarang kita buktikan. Bukti ke kanan itu berarti jika sebuah putaran memiliki sudut 360 derajat atau kelipatannya, maka rotasinya ini itu adalah sebuah identitas. Kita buktikan. Diberikan titik P dan diambil sembarang titik A ya. Sangat jelas bahwa seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jika titik A diputar
terhadap titik P sejauh 360 derajat ataupun kelipatannya, maka bayangannya adalah dirinya sendiri. Karena bayangannya adalah dirinya sendiri, maka dibuat sebuah bentuk seperti ini. A aksen itu sama dengan A, di mana R untuk memperoleh A aksen itu berarti kan ini kan rumusnya RP theta, di mana A, karena A itu tidak sama dengan B, maka hasilnya adalah A aksen. Sedemikian hingga karena kembali ke dirinya sendiri, maka A aksen itu sama dengan A. Jadi bayangannya itu adalah dirinya sendiri gitu loh. Nah, akibatnya ini kan sebuah matriks ya. R kali A sama dengan A. R kali A sama dengan A. Ini saya ambil dari sini. Ya, sehingga masing-masing ruas dikalikan A inverse coba. Ini dari sebelah kanan. Lah ini kan hasilnya adalah identitas kan. Nah ini juga identitas. Lah R kali identitas itu adalah R sendiri. Ya, sedemikian hingga ketemu R itu sama dengan I. Jadi rotasi tersebut itu sama dengan identitas. Nah, bukti ke kiri itu sebagai latihan ya. Bukti ke kiri itu apa? Jika R itu sama dengan identitas, maka sudutnya itu adalah kelipatan dari 360 derajat. Kalian buktikan, bisa cari di literatur yang lainnya. Begitu. Sekarang saya kasihkan satu teorema lagi ya. Misalkan S dan T merupakan dua garis yang tidak saling tegak lurus dan yang berpotongan di titik P. Jadi ini adalah saling berpotongan tapi tidak tegak lurus. Nah, berpotongannya di titik P. Andai kan A itu sebuah titik yang berlainan dengan titik P ya. A itu berlainan dengan titik P, maka besarnya sudut APA double aksen itu sama dengan 2 theta. Jika besarnya sudut antara dua garis ini itu adalah theta. Buktinya seperti ini. Ada sebuah garis S dan T berpotongan di titik P. Sudutnya ini besarnya itu adalah theta. Kalau ini theta berarti ini juga theta. Nah, seperti itu ya. Jika A diambil sembarang titiknya di sini misalnya. Jika A dicerminkan terhadap garis S ini gitu, maka ketemu pencerminan kemarin kan MSA itu sama dengan A aksen. Ini dicerminkan terhadap garis ini berarti direfleksikan berarti di sini kan A aksennya. Lah ini A aksen ini dicerminkan lagi terhadap garis T. Maka hasilnya di sini A double aksen. Nah, hasilnya A double aksennya di sini. Nah, seperti itu ya. Jika sudutnya ini adalah theta, maka APA aksen itu 2 theta. Nah, ini dicerminkan ke sini, besarnya ini adalah theta. Ini cerminkan lagi, nah ini adalah theta lagi. Sedemikian hingga sudut dari sini ke sini itu adalah 2 theta ini. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar ini. Nah, ini theta. Ini theta kan. Kalau ini theta berarti ini theta ya kan. Karena ini dicerminkan terhadap garis S, maka hasilnya A aksen ya. Nah, sudut APA aksen ini besarnya adalah theta. Lah, sudut A aksen PA double aksen ini juga theta. Kalau dijumlahkan semuanya itu adalah 2 theta. Jadi apabila dua garis yang berpotongan tidak tegak lurus berpotongan di titik P ya, dimana dua garis ini membentuk sudut theta, diambil sembarang titik di luar P berlainan dengan P, maka akan membentuk sebuah sudut APA double aksen dengan sudut APA double aksen itu besarnya 2 theta. Untuk lebih jelasnya ini sudah gamblang ya ini ya, kalian bisa membacanya sendiri. Jadi ini juga ada teorema lagi, hasil dari dua geseran, hasil dari dua pencerminan itu adalah sebuah rotasi seperti itu. Nah, teorema-teorema yang lainnya saya lanjutkan minggu depan. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang masih belum bisa dipahami, tolong ditanyakan ya secara langsung juga tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.